Karena dianggap sebagai benua yang hilang, Atlantis memancing beragam spekulasi ilmiah cuy. Dari yang katanya itu cuma dongeng alias isapan jempol semata, ada yang bilang letaknya di dalam atau di antara segitiga Bermuda, juga ada yang bilang bahwa ya itu semua cuma khayalan atau mitos orang-orang zaman dulu guna mensuperioritaskan peradaban masa lampau dan mengecilkan peran-peran dari orang zaman sekarang dalam membangun peradaban. Dan apakah itu fakta atau mitos? Dan apakah The Atlantis itu sebenarnya emang Nusantara alias Indonesia? Kita sama-sama nggak tahu cuy. Maka dari itu kita bahas hari ini, dan di sini aku mau disclaimer dulu bahwa aku nggak akan mengakui atau meyakini apapun. Semua kesimpulan, pengakuan, dan keyakinan aku kembaliin ke kalian semua cuy. Apakah dengan penjelasanku nanti kalian ragu, tambah yakin, ataupun nggak percaya sekalipun, itu terserah kalian. Trust buttonnya aku serahin ke kalian semua. Dan daripada berlama-lama, mending langsung aja kita bahas. Silahkan subscribe, like, and share, dan kamu juga bisa follow sosial media aku di Anggara Pawinata biar kamu bisa DM aku tentang kasus-kasus yang mungkin bisa aku bahas di video-video selanjutnya. Dan let's begin the story cuy. Case of the man and has boasted that he is responsible for So the mystery and frustration for homeowners continues. Atlantis adalah misteri yang menggoda para ilmuwan cuy dan kaum spiritualis untuk menelisik kembali peradaban maju manusia yang konon katanya hilang. Setidaknya ribuan buku telah ditulis mengenai legenda itu, legenda tentang Atlantis itu. Kisah atau dongeng tentang benua yang katanya memiliki peradaban yang lebih maju dari tahun di mana dia eksis ini berawal dari cerita Plato, seorang filsuf dari Yunani yang mencatat cerita soal benua hilang itu dalam dua karyanya yang terakhir, Timaeus dan Critias. Keduanya adalah karya terakhir Plato yang ditulis pada tahun 347 sebelum Masehi cuy. Dan naasnya, di tahun yang sama pula Plato meninggal. Bisa diartikan setelah nyeritain tentang kisah Atlantis, Plato meninggal. Apakah Plato meninggal karena nulis dan gambarin Atlantis cuy? Nggak tahu, karena nggak ada sumber juga yang menjelaskan tentang hal itu. Tapi yang jelas, di kedua karya terakhirnya itu, Plato menjelaskan bahwa Atlantis adalah kota dengan peradaban tinggi dan teknologi yang sangat maju, bahkan beyond dari zaman di mana dia eksis. Atlantis, kata Plato, punya kekuatan maritim yang sangat dahsyat dan berada di depan pilar-pilar Hercules katanya. Tanahnya subur, rakyatnya makmur, dia semacam surga di bumi yang wilayahnya meliputi sebelah barat Eropa hingga Afrika. Atlantis hadir sekitar 9.000 tahun sebelum mazhab Solon, 9.600 tahun sebelum zaman Plato hidup. Kejayaan Atlantis, kata Plato, mulai pudar setelah gagal menguasai Athena, negeri para dewa dan dewi. Petaka kemudian menimpa Atlantis sehingga pulau itu hilang di telan laut dalam hitungan hari. Para penghuni yang selamat pergi mencari tempat baru. Atlantis akhirnya menjadi surga yang hilang cuy. Emang banyak orang yang ragu pada cerita Plato ini yang lebih mirip seperti dongeng gitu ya cuy. Tapi seperti dijelaskan Alan Cameron dalam buku Greek Mythography in the Roman World terbitan Oxford tahun 2004, mitologi adalah tiang bagi budaya elit bangsa Yunani cuy. Meski banyak yang meragukan kebenarannya, tapi kisah itu bisa jadi refleksi peristiwa tertentu di masa yang lalu. Atlantis misalnya menjadi diskusi yang menarik cuy setelah zaman pencerahan. Ada bantahan, parodi, hingga penjelasan ilmiah di dalamnya. Tapi kata Cameron, hanya di zaman modern lah malah banyak orang nganggep Atlantis ini secara serius. Ada yang menyebut cerita itu diilhami kisah masa lalu, seperti letusan gunung Thera atau perang Troya, atau sebuah klaim bahwa Plato terilhami sejumlah peristiwa kontemporer di masanya, seperti runtuhnya dinasti Helike pada tahun 373 sebelum Masehi, atau gagalnya invasi militer Athena atas pulau Sisilia pada perang tahun 415 sampai 413 sebelum Masehi. Di awal peradaban modern, kisah Atlantis itu dihidupkan kembali oleh para penulis aliran humanis di era Renaissance Eropa. Salah satunya Francis
Bacon yang menerbitkan esai berjudul New Atlantis pada tahun 1627. Dalam tulisannya, Bacon melihat Atlantis sebagai suatu masyarakat yang utopis yang dia sebut Ben Salem, letaknya di pesisir barat benua Amerika. Penulis lain yang gak mau kalah dari Bacon adalah Olaus Rudbeck melalui tulisannya pada tahun 1679 yang beranggapan Atlantis berada di negara kelahirannya, yaitu Swedia. Negara itu disebut Rudbeck sebagai awal lahirnya peradaban manusia, termasuk sumber pertama kalinya adanya suatu bahasa. Ilmuwan kenamaan Inggris Sir Isaac Newton pun juga unjuk pendapat cuy, gak mau kalah. Pada tahun 1728 penemu teori gravitasi itu menerbitkan karya berjudul The Chronology of the Ancient Kingdoms Amended. Dan di sini Newton juga penasaran mempelajari dan memberikan penjelasan tentang sebuah mitologi terkait dengan Atlantis. Meski tak menyinggung secara khusus dan spesifik tentang Atlantis, Newton memaparkan peristiwa bersejarah di sejumlah tempat yang punya masa gemilang mirip Atlantis versinya Plato cuy. Misalnya kejayaan abad Yunani kuno, kekaisaran Mesir, Asuria, Babilonia, kuil Salomo, dan kerajaan Persia. Mitologi tentang Atlantis juga pernah membuat rezim Nazi Jerman juga pernah terusik cuy, pernah penasaran. Pada tahun 1938 seorang pejabat tinggi polisi khusus Nazi, Heinrich Himmler, kabarnya membentuk tim ekspedisi ke Tibet. Soalnya menurut informasi yang didapat dari informan Jerman, cerita Atlantis itu dibangun pada masa bangsa Arya, nenek moyang dari orang-orang Jerman. Tapi singkat cerita, misi itu gagal karena beberapa faktor. Dan keyakinan Nazi akan bangsa Atlantis merupakan nenek moyang bangsa Arya belakangan juga diragukan oleh sejumlah ilmuwan cuy. Perburuan dan spekulasi keberadaan Atlantis terus dicari sepanjang zaman. Sejumlah karya lahir dan menunjukkan daerah tertentu yang diduga bagian dari kejayaan negeri yang tenggelam itu. Indonesia juga masuk dalam daftar spekulasi para peneliti dan peminat mitologi Atlantis ini cuy. Misalnya Profesor Aricio Santos dari Brasil. Dia geolog dan fisikawan nuklir cuy. Lalu ada ahli genetika dari Oxford, Inggris, Profesor Stephen Oppenheimer. Keduanya menduga wilayah Indonesia memendam sisa-sisa surga yang hilang itu cuy. Santos menampilkan peta wilayah Indonesia dalam bukunya yang terbit pada tahun 2005, yaitu Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Benua hilang itu kemungkinan berada di sebagian Indonesia dan Laut Cina Selatan. Demikian keyakinan Santos. Dalam karya itu, dia mengklaim telah melakukan riset perbandingan seperti kondisi wilayah, cuaca, potensi sumber daya alam, gunung berapi, dan pola hidup masyarakat setempat. Dalam buku itu, dia berhipotesis wilayah Nusantara dulunya adalah Atlantis. Bagi Santos, indikasi itu antara lain merujuk soal luas wilayah Indonesia itu sendiri. Seperti dikatakan Plato, Atlantis itu lebih besar dari gabungan Libya atau Afrika Utara dan Asia Minor. Indonesia, oleh Santos, dianggap cocok dengan karakter geografi itu. Santos menjelaskan mengapa selama ini para ilmuwan gagal menemukan Atlantis dan ragu akan keberadaan kota yang hilang itu. Ya karena mereka mencari di tempat yang salah, kata Santos. Mereka mencari di Laut Atlantis. Santos berkeyakinan bahwa Atlantis itu real cuy, bukan mitos, bukan dongeng, itu real. Anggapan-anggapan yang menyatakan bahwa Atlantis berada di Samudra Atlantis memang logis, kata Santos, jika merujuk dalam kata-kata namanya itu, Atlantis. Tapi itu bukan lokasi yang tepat, kata Santos. Dan Santos juga melanjutkan bahwa Atlantis berada di Lautan Hindia atau Indonesia, di belahan bumi yang lain. Di belahan bumi timur itulah peradaban bermula, tapi kata Santos, Samudra Hindia atau Laut Cina Selatan itu pun cuma sebagai lokasi batasannya cuy, atau batas dari negeri Atlantis ke negeri yang lain. Dan untuk lokasi tepatnya, kata Santos, ya Indonesia itu. Santos juga menjelaskan bahwa sebelum zaman es berakhir 30.000 sampai 11.000 tahun yang lalu, di Indonesia terdapat daratan besar. Saat itu permukaan laut 150 meter lebih rendah dari yang ada saat ini. Di lokasi itulah tempat adanya peradaban. Sementara sisa bumi dari Asia Utara, Eropa, dan Amerika Utara masih diselimuti es. Pulau-pulau yang tersebar di Indonesia dianggap sebagai puncak gunung dan dataran tinggi dari suatu benua yang tenggelam akibat naiknya permukaan air laut pada saat itu, dan amblesnya dataran rendah di akhir masa es Pleistocene. Dan itu terjadi sekitar 11.600 tahun
yang lalu cuy. Dan rentang waktu itu sama dengan yang dipaparkan oleh Plato dalam dialog ciptaannya yang menyinggung tentang Atlantis itu sendiri. Então Atlântida existiu no Oceano Índico. No Oceano Índico, na Indonésia precisamente. Ali havia um imenso continente durante a Idade do Gelo, do Pleistoceno, há 11 mil anos atrás, para trás, né, quer dizer, digamos 30 mil anos a 11 mil anos atrás, quando ela terminou, o nível dos mares era uns 150 metros mais baixo do que hoje. Então aquilo expôs ali um imenso continente naqueles mares, do mar da China Meridional. É um mar muito raso, com menos de 60 metros em média. Santos juga optimis bahwa Indonesia lah yang disebut sebagai bekas peninggalan Atlantis atau surga yang hilang, yang juga menjadi cikal bakal lahirnya sejumlah peradaban kuno. Santos juga meneruskan penjelasannya bahwa para penghuni wilayah yang selamat dari naiknya permukaan air laut dan letusan gunung berapi akhirnya berpencar mencari tempat-tempat lain di muka bumi untuk ditinggali cuy. Mereka pindah ke wilayah-wilayah yang kini disebut India, Asia Tenggara, China, Polinesia, Amerika, dan Timur Dekat, kata Santos. Penjelasan serupa juga dikemukakan penulis asal Inggris Stephen Oppenheimer dalam buku Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia yang diterbitkan pada tahun 1998. Dia menulis suatu benua yang tenggelam akibat banjir bandang dan naiknya permukaan air laut sekitar 7.000 hingga 14.000 tahun yang lampau. Wilayah yang tenggelam itu berada di wilayah yang kini disebut sebagai Asia Tenggara. Oppenheimer menyebut benua tenggelam itu sebagai Sundaland. Para penghuni yang selamat saat itu lalu menyebar ke berbagai tempat hingga ke Eropa, membawa budaya dan pola hidup mereka. Itu sebabnya Oppenheimer berasumsi asal-usul ras Eurasia di Eropa bisa ditelusuri di Asia itu sendiri. Oppenheimer pun yakin bahwa para penghuni Sundaland saat itu punya peradaban maju dari wilayah-wilayah lain cuy. Mereka sudah mengembangkan pola menyambung hidup. Dari sekedar berburu binatang, menjadi bertani, berkebun, mencari ikan, bahkan perdagangan melintasi laut, semua itu sudah dilakukan sebelum 5.000 tahun yang lalu, kata Oppenheimer. Sejarah selama ini mencatat induk peradaban manusia modern berasal dari Mesir, Mediterania, dan Mesopotamia. Tapi menurut dia, nenek moyang dari induk peradaban manusia modern berasal dari tanah Melayu yang sering disebut Sundaland cuy, atau Indonesia. Apa buktinya? Peradaban agrikultur Indonesia lebih dulu ada dari peradaban agrikultur lain di dunia cuy, kata Oppenheimer. Tentu, pendapat ahli genetika dan struktur DNA manusia dari Universitas Oxford ini memberi paradigma berbeda dari yang ada selama ini, bahwa peradaban ya paling berasal dari barat kalau misalnya yang kita dengar selama ini. Berbeda dengan Santos, Oppenheimer tak langsung menyimpulkan atau menspesifikkan kesimpulan bahwa Sundaland adalah Atlantis. Dia sendiri mengakui butuh penelitian lebih lanjut dan berharap ada kerjasama dengan peneliti di Indonesia sendiri untuk menjelaskan Sundaland adalah surga yang tenggelam itu. Tapi Oppenheimer meyakini Sundaland di wilayah Nusantara itu punya peradaban sangat maju di masa lalu. Sama dengan sebuah lirik lagu dari Coast Plus ya cuy, yang menyatakan bahwa tanah kita memang tanah surga. Di sini, di negara kita, apa yang nggak tumbuh? Semua tumbuh cuy. Tongkat kayu ditancepin aja jadi tanaman gitu loh ya kan. Dan benar juga yang dibilang Cak Non bahwa Wali Songo zaman dulu nggak akan bisa nyebarin Islam terutama di Pulau Jawa kalau pakai metode penjelasan akan surga yang menjelaskan bahwa di surga itu tanahnya subur, penuh hijauan, dan di bawahnya dialiri sungai-sungai. Karena semua itu ada di Indonesia, jadi buat apa ngubur surga? Toh kita hidup dan berdiri di atas tanah yang menyerupai surga, pikir orang zaman dulu cuy. Jadinya Wali Songo nyebarin Islam ya dengan ilmu kesaktian dan kedikdayaan yang bikin kagum orang-orang Jawa pada saat itu. Pendapat Santos dan Oppenheimer mengenai jejak Atlantis dan Indonesia sebagai bekas pusat peradaban itu di satu sisi mengundang pesona cuy, tapi ternyata nggak semua pihak percaya atas klaim itu. Menariknya justru ilmuwan Indonesia sendiri yang mengkritik pandangan dua pengamat asing itu. Adalah Profesor Riset Astronomi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Thomas Jamaluddin, yang meragukan cerita Atlantis dari Santos dan Oppenheimer itu. Bagi Jamaluddin, kisah Atlantis itu hanya sekedar cerita dengan nilai ilmiah yang minim. Dengan kata lain, penjelasan Atlantis yang dilontarkan para peneliti luar selama ini masuk dalam pseudoscience atau ilmu semu dan bukan cerita ilmiah.
Lanjut kata Jamaluddin, katanya Atlantis tak lebih dari sekadar cerita karangan Plato yang melegenda. Dan kalau itu dipaksa dijadikan fakta ilmiah, sejarah geologi akan terjadi tumpang tindih sejarah, kata Jamaluddin. Karena cerita Plato itu sendiri hanya berdasar pemahaman Plato sendiri. Dan terlebih Plato nggak nyebutin data sama sekali. Tapi kalau kalian pernah dengar cerita zaman dulu cuy, Candi Borobudur itu dulu ditemuin juga dari mimpi loh cuy, oleh warga sekitar. Dan mimpi itu hadir selama 7 malam berturut-turut. Dulunya katanya Borobudur tertutup tanah yang bergunduk, jadi menyerupai sebuah bukit kecil gitu atau gunung kecil gitu. Lalu dilaporkanlah perihal mimpi itu ke raja yang berkuasa pada saat itu. Lalu diadakan pengerukan besar-besaran dan ditemukanlah candi itu, Candi Borobudur. Tapi aku dengar itu semua dari cerita turun-temurun cuy. Kalau emang cerita ini bener, ya data apa yang didapat dari sebuah mimpi cuy, kecuali sebuah pengakuan aja, ya kan? Tapi nyatanya rajanya percaya, dan ketika dikeruk emang ada sesuatu di balik bukit kecil atau gunung kecil yang selama ini cuma dianggap ya bukit atau gunung gitu aja. Peneliti lulusan Kyoto University Jepang itu juga menilai sejarah geologi nggak memperlihatkan secara jelas bahwa Indonesia adalah Atlantis. Dan menurut Jamaluddin, tulisan sejenis yang seperti tulisan Santos ini udah beredar lama dan semuanya hanya dugaan semata. Bantahan lain juga datang dari geolog senior dari BP Migas, yaitu Awang Satyana, mengatakan bahwa Santos nggak mengajukan bukti dan argumentasi yang cukup tentang tafsir geologinya. Sundaland, kata Awang, adalah paparan benua stabil yang tenggelam 500.000 sampai 11.000 tahun yang lalu oleh proses deglasiasi akibat siklus perubahan iklim. Jadi bukan karena erupsi vulkanik. Erupsi supervolkanus justru akan menyebabkan musim dingin dalam jangka panjang, kata Awang. Bahkan soal migrasi manusia Sundaland ke seluruh belahan bumi, kata Awang, ini berlawanan dengan bukti penelitian migrasi manusia modern yang sempat dipelajari olehnya. Pakar geologi dari Universitas Padjadjaran, Oki Oktaryadi, juga mengingatkan bahwa sebenarnya dugaan lokasi Atlantis bukan hanya di Indonesia. Ada banyak wilayah seperti Andalusia, Pulau Kreta, Santorini, Tanjung Spartel, Siprus, Malta, Ponza, Sardinia, Troy, dan lain-lain. Oki juga menjelaskan bahwa hasil penelitian terbaru dari Kimura, orang Jepang, tahun 2007, peneliti dari Jepang, juga menemukan beberapa monumen batu di wilayah perairan Yonaguni, Jepang, yang diduga sisa-sisa dari peradaban Atlantis atau Lemuria itu sendiri. Dan walau kebenarannya masih diragukan, bagi Oki, penelitian itu punya nilai positif bagi Indonesia. Seenggaknya negeri ini lebih dikenal di dunia internasional, khususnya di antara para peneliti di berbagai bidang. Dan seharusnya peluang ini harus ditangkap oleh pemerintah Indonesia, kata Oki. Benar atau tidaknya pemaparan dua peneliti yang udah aku jelasin tadi sebenarnya nggak ada efeknya sama sekali buat kita, setidaknya buat kehidupan kita di masa sekarang cuy. Selain rasa bangga itu sendiri terhadap kepemilikan kita terhadap tanah Indonesia ini. Tapi kalau ditelisik lagi cuy, di belahan bumi mana yang tanahnya sama suburnya dengan negeri kita, atau bahkan melebihi negeri kita tercinta ini? Setahu aku ya nggak ada. Dan itu juga kan sebenarnya yang diperebutkan oleh bangsa asing dulu waktu zaman penjajahan dari zaman Portugis sampai Jepang. Ya karena negeri kita negeri bak surga bagi mereka, ya kan. Dan kalian generasi sekarang patut berbangga diri lah dilahirkan dan dibesarkan di sini. Karena semua yang dibutuhkan oleh negara asing ada di sini semua, ada di negeri kita, di tanah kita. Jadi yang masih pusing karena mikirin resesi, kiamat ekonomi 2023, relax lah cuy ya, chill aja ya kan. Insya Allah gua pastiin gak akan berdampak apa-apa itu barang ke kita, ya kan. Kenapa? Ya karena yang akan berdampak adalah perusahaan atau usaha yang berintegrasi dengan dunia global cuy. Contohnya ekspor impor dan perusahaan valuasi cuy. Apa negara kita nggak melakukan aktivitas ekspor impor? Emang ya ada, cuma nilainya sangat kecil untuk sumbangan PDB kita, alias kita nggak bergantung pada hasil ekspor impor kita cuy. Perusahaan valuasi sendiri adalah perusahaan yang orientasinya berpusat pada valuasi, not profit. Nah, perusahaan model gini adalah perusahaan yang hobi bakar-bakar duit untuk promosi aneh-aneh. Kalau udah ngeh, oh itu yang bakal berdampak. Buat promosi itu duit apaan?
ya, duit investor cuy. Lah kalau ekonomi mengalami perlambatan, orang gila mana yang berani invest? Intinya perekonomian negara kita nggak bersinggungan langsung dengan dunia luar, yang mana itu poin penting dalam konteks dampak resesi. Emang negara mana ya yang pasti terdampak? Ya yang pasti negara yang kehidupan sehari-hari rakyatnya ditopang oleh perputaran duit global. Kayak di Asia sendiri, kayak Jepang, Korea, Singapura, udah pasti hancur-hancuran lah tahun depan. Eropa bisa aku bilang keseluruhan bakal kembang kempis, terutama Jerman yang mana dia adalah pemasok utama gas yang diteruskan ke seluruh penjuru Eropa. Gasnya dapat dari mana? Dari Rusia. Sedangkan Uni Eropa sedang panas dingin sama Putin. Apa dampaknya? Apalagi sekarang di sana musim dingin. Ya bayangin aja deh ya, bayangin sendiri aja. Yang jelas Putin nih hari ya lagi kongko sama besti-bestinya, ngopi sambil udut dan ketawa lepas ngelihat orang Eropa kedinginan. Ini tadi bahas apaan ya, kok ujung-ujungnya bahas resesi global. Ya udah pokoknya kalian gedein aja rasa syukur kalian, nggak usah pada sambat ini itu ya. Ini bulan apa? Tahun 2023 tinggal berapa hari lagi? Logikanya kalau emang kita berdampak nih ya, dari Juni kemarin kita udah megap-megap, tapi enggak kok ya kan. Pasar stabil, ada tremor, yes. Sampai nggak bisa beli bahan pokok, no. Cuma ada indikasi saving money di kalangan menengah ke bawah. Menengah ke atas masih pada sibuk buang-buang duit tuh sih. Tiket Justin Bieber aja yang seharga 8 juta sold out ya kan. Tahun ini jadi tahun pemecahan rekor penayangan film. Artinya apa? Artinya banyak orang berlomba-lomba beli tiket bioskop buat nonton. Tiket pesawat yang katanya muahal-muahal itu cuy, itu juga ludes ya kan, buat traveling, visiting, atau holiday mungkin. Terus mana dampaknya? Kok kata influencer ekonomi itu ngeri-ngeri banget bang? Udah gak usah didengerin kayak gitu mah ya. Mereka ngomong gitu cuma karena mereka takut sendiri akan bayang-bayang opini kalangan mereka sendiri. Udah gak usah didengerin. Yang penting kerja ya udah ya kan. Karena barometer hidup susah senang, sedih bahagia itu belum ada cuy. Gua ngerasa tajir melintir kaya raya ketika semua kebutuhan anak istri gua terpenuhi dan di dompet gua masih tersisa 1 juta. Itu udah gue ngerasa kaya raya, jadi sultan gue. Yang hidup di desa bisa ngerasa bahagia dan komplit hidupnya di saat selepas penat dari sawah-sawah mereka di siang hari, malamnya mereka bisa udut plus ngopi sambil dengerin radio RRI. Terus kalian mau dengerin orang-orang ngomong tentang kiamat ekonomi yang mereka sendiri nggak tahu atau nggak pernah ngerasain hidup susah kayak kita, yang terakhir udah jadi miliuner bahkan triliuner, yang bikin konten di hotel mewah dan pakai kamera super mahal. Kalian mau dengerin mereka? Ya terserah sih. Tapi kalau gue jelas menolak. Gue anggap mereka nonsense. Bualan mereka bikin gue sakit perut.